ya, saya menyampaikan tausiah pada tausiah lah ya. Yang intinya itu, kalau yang pertama itu saya menyampaikan bahwa sifat-sifat jelek manusia itu sudah kita sampaikan, mudah-mudahan kita sudah berubah ya yang jelek saja. Ini kita menuju ke surga. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa yang tentang kita, yaitu orang-orang yang diinginkan masuk surga Allah. Ciri-ciri orang yang diinginkan menjadi masuk surga Allah itu ada 5. Ini kaitannya dengan malam baca Quran ya, baca Quran ya. Jadi ciri-ciri orang yang diinginkan menjadi masuk surga Allah, yaitu yang pertama yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, misalnya, jadi membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu amal ibadahnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Apalagi habis sholat isya kita terus tadarus ya, sampai malam baca Al-Quran. Tapi masalahnya kalau kita baca Al-Quran sampai malam biasanya itu sangat berisik. Tapi kalau tergendunggal sampai jam 1 malam joget semua senang itu ya. Jadi kita biasakan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi tuntunan kita, panutan kita di dunia ini menuju akhirat. Karena sudah kita hidup ini kan akan mati semua. Jadi sama kita adalah yaitu bertakwa kepada Allah SWT dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu menjaga lisan, menjaga omongan ya. Biasanya kita kan biasanya orang hidup masyarakat, kalau ada orang yang agak aneh sedikit kita terus berubah kan, itu kok gitu sih? Nah, oh iya ya, kok kayak gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau udah negro itu, oh iya ya, kok jadi kayak gitu ya. Padahal dia nggak tahu apa yang jadi kan. Kalau cerita yang negatif pasti orang senang, cepat informasinya. Tapi kalau yang bagus, positif, biasanya itu malas dan jarang. Tapi kalau jelek cepat. Apalagi yang orang benar-benar bagus, masa iya sih ustaz kok cepat gitu. Jagalah lisan kita, jagalah omongan kita. Buat apa kita membicarakan orang kalau nggak ada untungnya buat kita ya? Karena membicarakan orang itu akhirnya buat dosa kita. Untungnya nggak ada, dosanya pasti ada. Itu nggak disukai orang surga. Kalau kita nggak bisa menjaga lisan, ya kita tidak disukai masuk surga. Yang ketiga, kita senang beribadah, bersodakoh ya, bersodakoh, memberi pada orang yang butuhkan. Senang kita. Jangan kita ngitung-ngitung, jangan kita menghitung-hitung apa yang kita berikan pada orang atau apa yang orang telah berikan pada kita. Jangan kita hitung. Kalau kita mengingat orang mengingat kita, ya nggak apa-apa. Itu aku kalau nggak ada Pak Musman, nggak seperti itu bagus. Tapi Pak Musman kalau nggak baru nggak jadi ini, ini salah. Akhirnya kita yang kita ini nggak ada guna. Jadi kita banyak-banyaklah beribadah, bersedekah terutama kepada yang membutuhkan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu membahagiakan orang lain. Ya kan enak bagian orang lain. Misalnya orang juga sepertinya susah ya kita hibur, kita bahagiakan. Walaupun dia orang seperti apa ya, kita tidak perlu melihat orang itu status sosialnya seperti apa. Kalau kita membahagiakan orang lain, itu sebenarnya sangat tinggi ya. Misalnya ada orang pejabat lah ya, orang kaya lah ya. Main ke tempat orang yang lagi miskin, lagi susah, datengin dia, didatengin aja sudah bahagia ya, seneng sekarang. Orang sakit, kita besuk, itu nggak usah kita membahas apa, kita datang aja, dia itu obat ya. Jadi kita kalau melihat orang lagi kena musibah sakit, biasanya milih-milih kalau orang sekarang, wah nggak kenal, wah orangnya ini orang nggak punya, itu salah saja. Nah, itu kita ubah, insya Allah kita nanti masuk surga. Yang kita lihat tentang ini cepat, ini orangnya artinya kita tidak memperdulikan orang lain ya. Tidak bisa membagikan orang
didatangi itu adalah obat, apalagi dikasih amplop, jadi obat lagi ya. Kita ikhlas tadi. Kalau dari sini istilahnya kan ada buah tangannya lah. Jadi kita jangan lihat menghitung-hitung, mengukur-ukur orang yang kena musibah atau orang yang status sosialnya juga kita datangi, kita ikut, itu adalah membahagiakan orang lain. Itulah fungsi orang yang masuk surga. Nah, yang terakhir kita itu senang hadirnya bulan Ramadan. Ya, yang kelima, senang hadirnya bulan Ramadan. Ya ayo lagi nama kutiba alaikum siam, kalau kutiba lagi nama itu nama tatakun. Itu surat yang ampuh ya, setiap bulan Ramadan pasti keluar. Kalau ulangan umum itu ya keluar. Al-Baqarah 185. Di umumnya orang sudah itu bulan Ramadan kan biasanya waduh seminggu lagi puasa lagi lemes, kita lemes ini kan. Itu nggak senang, padahal kalau orang senang sih ya, senang dengan bulan Ramadan datang itu diharapkan jasadnya masuk ke neraka. Nah, kalau saya bulan neraka itu diharapkan orang senang, baru senang aja, belum kita menjalankannya dengan usyuk ya, dengan usyuk terus dengan syariat agama Islam. Jadi yang kelima itu kita senang dengan katanya bulan Ramadan. Jangan kita terus sedih, lemes, terus kerja aktivitasnya berkurang, tentang puasa kita malas itu bangun siang terus ya, kerja malas, dan itu tidak ada pengaruh ya. Kemudian kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kita kalau tidak makan atau minum, kalau kita benar-benar itu pasti kita tidak akan sakit. Jarang orang yang sakit atau meninggal karena puasa itu tidak ada ya. Jadi itulah buat kalian yang sedikit ya renungan, itu sebagai renungan untuk kita semua. Jadi ada 5 orang yang diwajibkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi baca Al-Quran, 2 jaga lisannya, 3 bersedekah, 4 membahagiakan orang lain, dan yang kelima senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di Masjid Al-Hikmah ini walaupun pasiennya ini jemaahnya agak mati semua, tapi saya yakin ini kelihatan menjadi umat-umat yang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, demikianlah beberapa renungan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua dapat menambah atau mengingatkan kembali pada kalian tentang ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tuntunan bagi kita semua. Dan apabila ada kurang berkenan kepada orang yang nafur, apabila ada kurang saya sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan. Dan sudah tutup Irian Jaya, tepatnya